Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah komal ada yang menyeletuk begini: Kiai Imaduddin hari ini membatalkan nasab Abi. Ke depan bisa saja Zuriyah Wali Songo juga akan dibatalkan karena data pendukung atau DNA dan lain bla 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 dan lain sebagainya. Kita tidak akan berbicara tentang ini, apakah ini kekhawatiran atau praduga atau sesuatu yang dari Kiai Imaduddin, kita tidak pernah tahu gitu. Tapi kita misalkan, namanya juga berandai, misalkan begitu, maka bagaimana seharusnya sikap Zuriyah Wali Songo? Seharusnya Zuriyah Wali Songo itu tidak bisa dibatalkan nasabnya. Kenapa begitu? Atau dikoreksi sekalipun, bahkan dikoreksi tidak bisa gitu. Jadi apalagi membatalkan, dikoreksi saja Zuriyah Wali Songo itu tidak bisa. Kenapa? Karena Zuriyah Wali Songo itu di dalam urusan silsilah itu tidak open gitu. Tidak ada orang luar yang tahu gitu ya. Misalkan seperti nasab saya, misalkan sampai hari ini memang tidak ada yang membatalkan nasab saya atau mengomentari nasab saya atau bahkan mengkritik nasab saya. Kenapa? Ya karena memang saya tidak pernah bicara tentang nasab saya dan orang tidak tahu tentang nasab saya. Ketika nasab saya tidak diketahui, apanya yang mau dibatalkan? Seharusnya Zuriyah Wali Songo itu tidak bisa dikritik dan tidak bisa dibatalkan karena nasab daripada Zuriyah Wali Songo itu tidak open gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan Zuriyah Wali Songo ada sebagian misalkan yang open nasabnya, ya maka bagi saya jangankan Kiai Imaduddin, siapapun berhak untuk mengkritik, siapapun berhak untuk mengkaji karena itu sudah open gitu ya. Ketika open maka dia mempunyai resiko untuk dikritisi, untuk dikaji dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan nanti Kiai Imaduddin membatalkan karena alasan ini DNA kitab nasab dan lain sebagainya, ya yang dibatalkan kan hanya yang akan menampilkan gitu ya. Dan yang menampilkan itu ya tentu punya konsekuensi, dia dikomentari gitu. Dan apakah kemudian kita akan marah misalkan kepada Kiai Imaduddin? Oh tentu tidak. Kita akan menghormati semua itu selagi di dalam ranah keilmuan. Kita tidak akan marah. Toh begini, kenapa tidak marah? Ya karena begini, nasab itu adalah masa lalu. Dan masa lalu itu tidak akan berubah dengan pendapat atau kajian atau penelitian seseorang. Karena nasab ini adalah sesuatu yang masa lalu. Bisa saja nasab kita yang benar, atau bisa saja Kiai Imaduddin misalkan menyalahkan atau membatalkan. Bisa Kiai Imaduddin yang benar gitu ya. Bisa saja kami yang salah atau bisa Kiai Imaduddin yang salah. Bagi saya begitu. Jadi nasab itu kalau kita sudah lahir maka kita sudah punya nasab, tidak akan berubah gitu. Beda dengan nasib. Kalau nasib itu adalah sesuatu yang akan datang, itu bisa dipersiapkan, bisa di planning, bisa berubah. Saya kira itu.